Pernah bingung kenapa laptop kamu bisa langsung dapat IP pas nyambung WiFi? Nah, di balik itu semua, ada si jagoan jaringan yang kerja tanpa banyak gaya, tapi super penting. Namanya DHCP server. DHCP itu kayak petugas parkir di dunia jaringan. Dia yang ngatur siapa parkir di mana, alias siapa dapat IP berapa, biar semua device bisa connect tanpa tabrakan. Tanpa DHCP, siap-siap ribet atur IP manual satu-satu. Bisa bikin kepala ngebuh. Jadi di video ini kita bakal bongkar apa itu DHCP, gimana cara kerjanya, dan kenapa penting banget buat jaringan modern. Yuk, kita gas terus ke dunia jaringan bareng DHCP server. Let's get connected. Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih caranya bersedekah IP address kepada klien gitu ya, dengan menggunakan DHCP server. Namun sebelum kita melangkah untuk konfigurasi DHCP servernya, perlu kita ketahui untuk di video kali ini saya menggunakan hublet yang RD9412ND. Oke. Kemudian kita juga mempersiapkan, pastikan router kita itu sudah terkoneksi dengan internet sebelum kita melakukan konfigurasi DHCP server, karena kita tujuannya bukan hanya bersedekah IP address kepada klien, tapi dari sisi klien juga akan menerima koneksi internet ya dari DHCP server tersebut. Nah, di router ini sudah saya konfigurasi untuk internetnya ya, agar videonya tidak terlalu panjang ya. Kita pastikan dulu, kita coba ping ke luar itu ya, ke Google. Oke. Jika terjadi seperti ini, kita cek dulu, pastikan untuk kabel-kabelnya sudah terpasang. Oke, tadi kabelnya agak macet, ini sudah masuk ya. Oke, kalau sudah dipastikan dapat internet, kita langsung ke konfigurasi DHCP servernya agar kita bisa bersedekah ke sisi klien. Sebelum kita melakukan konfigurasi DHCP server, kita tentukan dulu nih port atau ether mana yang akan kita gunakan untuk arah yang ke klien. Saya tunjukkan di sini. Nah, untuk yang ether 1 ini saya menggunakan kabel yang warna abu-abu, ini yang sisi klien atau yang sisi komputer saya di ether 2 gitu ya. Jadi di internetnya kita menggunakan yang ether 1, untuk jalur kliennya itu kita menggunakan ether 2 gitu ya. Nah, perhatikan di sini karena di sini kabelnya tidak gitu connect ya. Jadi address di sini kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul ya, karena kita menggunakan DHCP client. Jadi pastikan koneksi internetnya sudah masuk gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini sudah muncul lagi. Tadi ada kendala di bagian kabelnya kurang bagus untuk koneksinya ya. Nah, kalau sudah dapat IP otomatis nih dari DHCP client, kemudian kita sudah memastikan untuk koneksi internetnya gitu ya. Bisa nih di sisi router, sekarang kita buat DHCP servernya nih untuk sedekah IP ke sisi klien. Pertama kita tentukan dulu IP address yang akan kita gunakan sebagai address awal gitu ya, IP address awal untuk ke klien. Karena kita akan menyalurkan ini ke ether 2, kita pilih interface 2 dulu. Contoh IP-nya kita pakai kelas C dulu ya, 10.1/24. Kita coba apply. Oke, 10.10. Jika sudah membuat IP address, maka kita lanjut ke konfigurasi untuk DHCP servernya agar klien itu akan mendapatkan IP otomatis dari DHCP server tersebut. Langkah-langkahnya yaitu kita klik IP, kemudian pilih DHCP server. Nah, di bagian kotak dialog konfigurasi DHCP server yang perlu kita perhatikan adalah tombol DHCP setup ya, bukan DHCP config tapi DHCP setup. Setelah kita menekan tombol DHCP setup, pastikan di bagian DHCP server interface-nya kita itu memilih ether yang akan kita tujukan ke klien, yaitu ether 2. Oke, setelah itu kita next ya, karena kita tidak perlu merubah IP address-nya.
Nah, di bagian address to give out di sini kita juga bisa menentukan nih mau berapa nih, mau sedekah berapa IP address nih ke klien. Kalau kita tidak mau merubahnya, maka di sini karena kita menggunakan /24, kan di sini keluarnya adalah 10T2 sampai 10T254 gitu ya, sesuai dengan range-nya IP kelas C dengan subnetting 24 gitu ya. Kita next. Kemudian untuk DNS servernya kita biarkan saja karena ini sudah mengikuti di settingan bagian DNS gitu ya. Kita next saja, tidak perlu dirubah. Next, sudah selesai, successful. Kemudian untuk cek apakah DHCP server kita sudah berhasil, maka kita cek bagian network di komputer kita, karena kita ini komputer kita kan connect ke Ether 2, di mana Ether 2 sini sebagai jalur untuk DHCP servernya ke klien. Kita coba cek, kita matikan wifi-nya dulu untuk memastikan kita sudah terkoneksi melalui jalur kabel. Oke. Kita sudah mendapatkan IP otomatis dari router MikroTik kita, yaitu 192.168.10.254. Nah, untuk memastikan juga apakah komputer ini sudah terkoneksi ataukah sudah menggunakan DHCP server yang kita buat, kita juga bisa cek di bagian sisi routernya, yaitu di bagian leases. Nah, sini. Nah, perhatikan di bagian leases, di situ bagian addressnya kita bisa lihat, kita cocokkan. Kalau kita cocokkan di sini bagian addressnya itu sesuai dengan IP address yang kita dapatkan di komputer kita. Nah, maka dari itu ini sudah berhasil untuk langkah-langkah DHCP servernya. Dari sisi klien sudah mendapatkan IP otomatis dari DHCP server yang dibuat di router. Mungkin hanya itu video kali ini teman-teman. Kita bisa berlanjut di video yang lain yang lebih bermanfaat lagi. Kurang lebihnya maaf. Sekian dari saya. Bye bye.